Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari Kisah Rasul pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami dapat memahami firman Tuhan seperti yang Engkau kehendaki. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk memahami dan mengerti firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, tema kita hari ini adalah Yesus Kau Jawabanku. Teks yang akan kita baca dari Kisah Rasul pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga saja. Kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungjawab di hadapanmu segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku meminta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Jemaat pada waktu itu yang menjadi wali negeri Kaisaria adalah Festus. Dan Raja Agripa ke Kaisara untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Dan Festus memanfaatkan kedatangan Raja Agripa dan Bernike untuk mengidentifikasi kesalahan yang bisa dituduhkan kepada Paulus. Raja Agripa lebih berpengalaman, yang memiliki pengetahuan lebih banyak mengenai Yahudi. Oleh karena itu, Paulus diperhadapkan pada Raja Agripa. Yang pertama, kebahagiaan hidup bersama Yesus Kristus, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ketika Paulus diminta oleh Raja Agripa, yang adalah keturunan Herodes, untuk membela diri, karena Paulus adalah tahanan di Kaisaria, yang sudah mengajukan banding kepada Kaisar di Roma, Paulus ditahan bukan karena perbuatan jahat, tapi karena dia bersaksi bahwa Yesus Kristus yang telah mati disalib oleh orang-orang Yahudi itu sudah bangkit dan naik ke surga. Nah, ketika Raja Agripa memberi kesempatan kepada Paulus untuk membela diri, Paulus berterima kasih atas kesempatan menyajikan pembelaannya di hadapan Raja Agripa. Karena Raja Agripa sangat mengenal kebiasaan dan masalah Yahudi, juga memahami orang-orang Yahudi. Paulus mengatakan bahwa semua orang Yahudi mengenal dia, yang adalah orang Farisi menurut mazhab yang paling keras di dalam agama Yahudi. Ungkapan Paulus kepada Raja Agripa bahwa dia merasa berbahagia adalah ungkapan pujian kepada Allah, seperti yang dikatakan dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan hidup adalah bersama Yesus Kristus. Itu bukan berarti bebas dari penderitaan, tapi kebahagiaan karena Yesus Kristus yang memberi hidup. Disinilah Paulus menyampaikan kepada Raja Agripa bagaimana dia kemudian meninggalkan semua yang dibanggakan sebelumnya, bahwa dia adalah orang Farisi dari mazhab yang paling keras, dan itu sudah lama dikenal oleh orang. Yang kedua, arah hidup sebelum bertemu Yesus, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengisahkan masa lalunya kepada Raja Agripa, bahwa dia seorang Farisi yang fanatik dan tahu kebenaran. Baginya pengajaran tentang Kristus adalah sebuah kemustahilan. Sebab itu ia berpendapat bahwa ajaran tersebut harus ditentang. Itu sebabnya dia memburu dan membinasakan pengikut Kristus. Padahal sebenarnya harapan akan kebangkitan yang disampaikan oleh Paulus adalah janji yang telah Allah berikan kepada nenek moyang mereka. Dan semua orang Farisi juga yakin akan hal ini. Dan harapan itu telah diwujudkan oleh Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang hal itu, justru dia ditangkap. Jemaat, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-7, dan yang dinantikan oleh ke-12 suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Jemaat, karena harapan Paulus tentang kebangkitan itu telah terrealisasi oleh Yesus Kristus. Dan orang Yahudi khususnya Farisi tidak menerima Yesus Kristus adalah Mesias yang telah bangkit. Oleh karena itu Paulus dituduh oleh orang-orang Yahudi bersalah karena pengharapan itu adalah di dalam Yesus Kristus. Jemaat,
Paulus berkata kepada Raja Agripa bahwa sebelumnya dia menentang keras nama Yesus dari Nazaret. Dengan cara memenjarakan, bahkan menghukum mati mereka yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang telah bangkit. Dia pergi ke rumah-rumah ibadat untuk menangkap dan menyiksa, serta memaksa mereka yang percaya Yesus untuk menyangkal imannya. Yang ketiga, Yesus Kristus mengubah arah hidup. Ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Ini terjadi ketika Paulus sedang dalam perjalanan ke Damsyik untuk menangkap orang-orang percaya. Ketika itu di tengah hari bolong, di tengah jalan tiba-tiba ada cahaya yang lebih terang dari matahari, turun dari langit dan meliputi dia dan teman-temannya. Dan ini merupakan pengalaman yang tidak terlupakan. Bahkan terdengar suara dalam bahasa Ibrani yang mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang." Ayat yang ke-14. Jemaat, galah rangsang adalah tongkat besi berujung uruncing yang dipakai untuk memaksa hewan besar melakukan hal yang diinginkan tuannya. Menendang galah rangsang adalah melakukan tindakan sia-sia yang hanya menyakiti diri sendiri. Jadi, itu berarti bahwa sebenarnya Paulus tahu bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh juru selamat. Tapi dia menyangkal akan keyakinannya yang adalah kebenaran itu sendiri. Penyangkalannya terhadap Tuhan adalah menendang galah rangsang. Atas suara yang terdengar itu, Paulus bertanya, "Siapa engkau Tuhan?" Dan Tuhan menjawab, "Aku Yesus yang kau aniaya itu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah usahanya itu, Yesus dalam kemuliaannya menampakkan diri kepada Paulus. Ini titik balik hidup yang memimpin dia ke arah pertobatan. Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Ia mengalami peralihan dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan. Dari musuh Kristus menjadi pengikutnya, bahkan menjadi pemberita namanya. Dan disinilah Paulus mengerti tujuan Yesus menampakkan diri kepadanya dalam perjalanannya ke Damsyik. Kalau tadinya dia pengikut Yesus Kristus, sekarang dia diberi tugas oleh Yesus Kristus, yaitu menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah dia lihat. Dan dia diutus kepada bangsanya dan juga bangsa-bangsa yang lain. Agar ketika mereka mendengar berita yang disampaikan itu, berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah, untuk beroleh pengampunan dosa dan mendapat bagian orang-orang yang dikuduskan. Jemaat, Paulus menjadi saksi Kristus karena memang itulah maksud Yesus menyatakan dirinya kepada dia. Dia merasa bahagia menceritakan semuanya itu kepada Raja Agripa. Bukan hanya karena dia dapat membuktikan ketidakbersalahan dirinya, melainkan juga karena dengan demikian ia dapat memberitakan Injil. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa di dalam keselamatan yang dianugerahkan kepada kita, terkandung maksud Allah agar kita pun memberitakan keselamatan sebagai anugerah Kristus kepada orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi percaya kepada Kristus, bukan hanya supaya kita sendiri yang jadi pengikut Dia, tetapi agar kita juga mengabarkan berita sukacita ini kepada orang lain. Jadi, jangan diam-diam sendiri, menikmati sukacita sendirian, keselamatan yang kita telah nikmati. Bagikan juga kebahagiaan itu kepada orang lain. Selamat menikmati kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan jadilah saksinya bagi gereja dan dunia. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau adalah Allah Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih karena Engkau datang untuk menyelamatkan hidup kami, tapi juga untuk mengutus kami memberitakan keselamatan itu kepada dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.